berjumpa. Relasi-relasi itu berjumpa dan diuji secara formal dalam suasana yang santai atau tidak kaku banget. Nah, belum lagi perbedaan akses dan kualitas selama PJJ. Yang pasti bahwa PJJ itu ada yang hilang, yaitu rasa, relasi emosional itu hilang atau menurun dibanding kalau sekolah. Coba kalau ke sekolah, ada anak itu ya, ingin supaya hari tidak berganti malam, tapi hari terus siang, sehingga bisa bertemu dengan temannya di sekolah. Mengapa? Karena temannya itu bisa menjadi supporting bagi dia di dalam usahanya untuk belajar. Tapi kalau tidak pernah bertemu karena situasi begini menakutkan, maka yang terjadi kemunduran. Nah, kemudian dari hasil-hasil, sebut saja hasil-hasil survei, disebut bahwa pembelajaran di kelas menghasilkan pencapaian akademik lebih dibanding dengan di PJJ. Itu betul. Kita bisa benarkan, sekalipun itu bisa juga pada akhirnya menjadi asumsi. Itulah tadi yang saya katakan, belajar di sekolah jauh lebih banyak positifnya dibanding belajar di rumah. Ya, salah satunya misalnya, kedisiplinan selama ini orang lebih banyak melihatnya di sekolah ketimbang di rumah. Ya, terutama dalam menepati waktu-waktu belajar. Misalnya jam 8 sampai jam 10 belajar di ruang kelas, jam 10 sampai 10.15 istirahat. Kalau di rumah itu menjadi longgar, menjadi tawar. Dan ingat, kita di timur ini belum terbiasa dengan yang namanya kedaulatan, kebebasan bertanggung jawab. Itu masih butuh latihan yang terus-menerus. Jadi kebebasan yang bertanggung jawab. Kenapa? Kalau belajar di rumah itu ada satu yang menurut kita itu tidak positif, tidak suportif. Ya, begitu buka halaman buku atau apa langsung seperti ada saja alasan-alasan, cari minum lah, lihat tetangga lah, mungkin lihat ayam dan seterusnya. Macam-macam. Itu salah satu kelemahan. Beda kalau di sekolah, karena dikontrol. Nah kalau di rumah yang mengontrol misalnya ibu, tahulah seorang ibu. Ya, mungkin 1-2 menit ibu itu keras, tapi menit ketiga, keempat, ke-10 kemanusiaan, keibuan yang bergerak, yang bekerja, rasa tidak tega dan seterusnya. Apalagi kalau itu asisten rumah tangga atau pembantu. Oh, bisa saja mereka saling kong kali kong, seolah-olah belajar, tetapi sebetulnya tidak terjadi belajar yang lengkap. Sebaliknya juga, ketika pembelajaran di rumah ini ditengarai namanya kekerasan dan risiko eksternal. Tanpa sekolah, banyak anak yang terjebak dalam kekerasan di rumah tanpa terdeteksi diri. Itu kan kompleksnya tidak bisa dilihat dalam satu kacamata. Ya, baik keluarga yang mapan maupun yang terlebih yang tidak, potensi itu selalu ada. Keluarga yang mapan misalnya, merasa semua bisa dilengkapi, dia bermain pada level kapitalisasi. Yang penting beri dia apa yang dia butuhkan, orang tua tidak pusing. Nah, begitu juga kalau keluarga yang mengeluh sana sini, akhirnya yang terjadi. Oh, nggak ibu apa ya? Ibu instan itu itu. Ini sama itu ya? Kok Pak? No speak.
ada mikroplay. Ada sama. Mohon informasi, ini pemateri tidak ada atau bagaimana ini? Sabar. Maklum. Oke, apa pakai ini dok? Halo, ini mana ini? Ya Pak. Benar. Dengar ya. Sampai itu apa dampak dari sekolah? Mana? Saya ada di mana? Ada di depan sini. Oh, iya. Baik. Apa yang saya sampaikan tadi soal kekerasan di rumah itu menjadi fenomena tersendiri yang menambah beban sosial. Bagaimana mengatasi situasi dalam kehidupan bersama. Nah, terkait dengan sisi negatif dari pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan di rumah ini, maka teman-teman, para guru SMP yang memiliki kemampuan profesional, kemampuan pedagogik, kemampuan sosial dan pengembangan kepribadian dapat menengahi ya, situasi-situasi yang diprediksi tadi itu dapat mengganggu berjalannya pembelajaran jarak jauh dari rumah. Ya. Saudara-saudara sekalian, ketika dikatakan bahwa kurikulum disederhanakan, nanti Direktur Pendidikan bersama dengan Kasubdit Pendidikan Dasar dengan para narasumber dari Komisi KTP UI telah mencoba untuk mengolah seperti apa penyederhanaan kurikulum pendidikan mata pelajaran pendidikan agama Katolik di masa pandemi ini. Tentu para narasumber akan mengemukakan gagasan-gagasan mereka yang dianggap sebagai terjangkau oleh kita sesuai dengan situasi setempat. Karena ini tidak bisa dipaksakan. Apa yang terjadi di Jakarta tidak bisa serta-merta bisa dilakukan di misalnya itu di Kalimantan Tengah, di Lamandau, atau di Siberut Utara, atau di Papua. Tidak bisa. Jadi penyederhanaan. Maka juga kita perlu lihat kembali kemampuan akademik yang diperlukan untuk anak. Maka teman-teman mungkin juga perlu lihat-lihat kembali, ya, lihat-lihat kembali konsepnya Vygotsky. Ya, ada konsepnya Vygotsky itu di dalam masa pandemi itu digunakan. Karena kurikulum ini di masa pandemi tidak bertujuan untuk menurunkan kualitas, tidak.
tetapi setidak-tidaknya menjaga kualitas yang standar, dan bila malah yang diperlukan itu lebih dari itu. Artinya adalah, apakah di masa pandemi ini kemampuan belajar siswa itu bisa bertambah atau setidak-tidaknya sama dan tidak boleh turun. Nah, di sini fungsi guru diuji dengan baik. Ya. Tentu saudara-saudara yang ahli pendidikan paham itu teorinya Vygotsky, ya. Kemudian yang kedua, apa yang diterapkan oleh pemerintah ini tidak bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh gereja. Gereja juga mempunyai komitmen yang tinggi. Ya, mengapa? Karena masyarakat kita, umat Katolik kita, itu memerlukan pencerahan yang terus-menerus. Di antaranya itu adalah siswa-siswi. Nah, ada pesan-pesan yang disampaikan oleh gereja. Ketika pembelajaran jarak jauh itu selama ini dilakukan di rumah, juga dia harus menjadi sebuah kabar baik bagi anak-anak. Jangan sampai membelenggu anak-anak itu sendiri. Nah, ketika pembelajaran jarak jauh ini dicoba dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, maka kita bisa menggunakan kanon 211 untuk menjangkau mereka, menyampaikan kepada mereka kabar baik itu. Jangan sampai kecemasan-kecemasan yang dialami oleh masyarakat luas juga hinggap atau menjemput atau apalah istilahnya itu, membuat anak-anak itu tidak bahagia, tidak gembira. Maka teman-teman para guru mempunyai fungsi tertentu dalam proses pembelajaran, yaitu terus menciptakan suasana belajar yang kondusif, yang menyenangkan, di mana anak-anak mampu mengeksplorasi kemampuan yang dimiliki. Kita para guru berusaha untuk menjauhkan kegalauan, ketakutan, kekhawatiran dari anak-anak untuk mengembangkan kemampuannya itu. Dan makanya di dalam kanon 804 itu dia menekankan bahwa guru itu adalah orang-orang profesional, orang yang unggul di dalam pengajaran, unggul di dalam kesaksian, unggul dalam ajaran. Nah, bagaimana ajaran dalam pelajaran agama itu? Ada sejumlah ajaran sebetulnya yang coba distrukturkan sedemikian rupa sesuai dengan alam pikir perkembangan anak SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau istilahnya itu kelas 7, 8, dan 9. Nah, pertemuan pada hari ini juga bermaksud sebagai sekaligus bimbingan teknis. Maka nanti Bapak Ibu, kalau ada masukan dari KWI, dari guru berpengalaman, dari mentor yang sudah teruji, bertanyalah. Mungkin ada kiat-kiat tertentu. Mungkin di Siberut begini modelnya, di Papua modelnya begini, di Aceh, di Kalimantan, dan di mana saja. Ya, model-model itu tidak bisa diseragamkan. Materinya sama, model pengelolaannya bisa berbeda. Maka saya akan menawarkan kepada Bapak Ibu apa yang disebut dengan pembelajaran minimal. Ya, mengapa perlu minimal itu? Karena memperhatikan situasi dan kondisi peserta didik lingkungan sekitar. Tidak bisa memaksakan model untuk saja, ya, tidak bisa. Mengapa? Karena kalau bukan guru yang stres, nanti adalah anak yang stres. Dan kalau anak sudah stres, itu bukan pelajaran, bukan pembelajaran yang bagus. Tapi itu adalah indoktrinasi yang membuat anak tidak bisa berpikir dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada diskusi-diskusi di sekitar peningkatan sumber daya manusia, yaitu guru dan murid, kita bisa berdiskusi.
saya mengatakan bahwa pertemuan ini juga merupakan bagian dari bagaimana SDM guru berkembang, ya. Dan yang lain-lain soal SDM guru itu kita juga menyarankan untuk bisa studi lanjut di bidang pekerjaannya sebagai guru. Kalau dia adalah SG, mengambil S2 agama atau teologi, ya. Jangan mengambil S2 pelayaran, itu cocok. Ya, S2 sih S2 atau S2 perhubungan, memantau perjalanan pesawat udara, itu juga bagus, tapi itu cocok. Nah, kalau perkembangan karir yang bagus itu memang linear, tapi kalau ternyata ada hambatan tertentu, ya Bapak Ibu yang paling tetapi jangan pernah beli, ya, bayar tinggi-tinggi macam-macam, tidak usah, jangan. Ya, karena ilmu itu mahal, ilmu itu harus menyatu, bukan timpelan dengan pelajaran atau Selamat bertugas untuk Bapak Ibu, ya, kita tetap memperhatikan perkembangan Bapak Ibu, sekalipun tidak mudah, ya. Kita sebetulnya tidak ada COVID ini, mungkin kita sudah pertemuan di Bali, pertemuan di Papua, pertemuan di Siberut, di Palembang, kita bisa bertemu. Tapi karena COVID ini, kita akhirnya dipisah oleh COVID. Itu Subianto itu, waduh, kalau sudah dengar COVID, aduh, ngeri memang. Ya, kebetulan yang saya kenal itu Subianto itu. Ibu Evikani ini kurang tahu saya. Karena itu dari Papua. Dari Papua Barat. Apa? Papua ternyata. Ya, Kota Solo. Saya kedua aja Papua. Sekarang di Barat. Saya kemarin dari Papua Barat. Oh, mendampingi menteri. Iya. Hanya tidak ketemu ibu ya. Iya, hari ke kami. Coba kalau kita ketemu kemarin, kita bisa simulasi pembelajaran kerja berdua. Pasti, bisa Bapak. Ya, Mace ya, Mace. Itu Baik, juga Mace. Antonius itu enggak ngerti saya dari mana orang tua. Nah, Bali. Satu-satu ya. Iya Pak, dari Bali Pak. Ya, sekali lagi terima kasih banyak ya. Sorry kalau tidak semua bisa disapa, karena hanya 3 orang yang ada di layar, yang lain tersembunyi di sampingnya Subianto itu tersembunyi. Oh itu tuh, ada Pak Anton, ada Bu Kristina. Bu Kristina kayak hati ya, kami melukis di film Samudra Cinta itu, mirip. Nah, kalau Pak Victor juga mirip nih, preman. Guru-guru ini semua bintang film ya. Juga Ibu Rosulian apa itu? Ini rata ya? Oh di Jambi. Itu kayak bintang film dari Amerika itu. Oke ya, nggak apa-apa. Terus dari Jambi, udah kayak bintang film Amerika. Oke, terima kasih ya. Saya kepada ibu ini yang punya soalnya. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Siang Pak. Baik, terima kasih Bapak Sekretaris sudah menyampaikan kepada kita pemaparan materi beliau. Kali dibutuhkan kepada kita semua untuk menjadi guru yang profesional pada masa pandemi COVID. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Direktur Pendidikan Katolik. Kepada Bapak Direktur, kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua.
Ini di Papua sudah menjelang siang ya. Selamat siang Bapak. Ya, Selamat pagi dari sampai Pak Pagi. Pagi Pak. Pagi Pak. semua semangat dan kita bisa bertemu ataupun lewat media virtual. Baik, kita bisa bertatap muka. Yang terhormat Bapak Dirjen Dinas Katolik, yang kami hormati Bapak Sekretaris Kasubdit Pendidikan Dasar Bu Srini dan teman-teman pejabat eselon 3, 4 dan juga pelaksana pada Direktorat Pendidikan Katolik. Yang saya hormati para narasumber dari Konferensi Balik Gereja Indonesia. Yang saya hormati dan saya kasihi Bapak Ibu guru, pengawas, peserta pertemuan sosialisasi ini, singkatnya kita semua yang saya kasihi. Kita tentu bersyukur dan juga kita menyampaikan terima kasih kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya yakin karena rahmat-Nya, berkat-Nya, kita boleh bertemu dan juga boleh membahas berkaitan dengan ulung di masa COVID ini pada kesempatan yang berbahagia ini. Tadi Bapak Sekretaris sudah menyampaikan panjang